Halo semua, terima kasih sudah mampir ke sini. Seperti biasa, aku tak suka basa-basi. Langsung saja aku ucapkan selamat datang di video pertama untuk pembelajaran Photoshop khusus pemula. Ingat ya, khusus pemula. Kalau kalian udah master, apalah namanya ya kan, mending kalian langsung cabut saja dari video ini. Karena kemungkinan video ini tidak menarik untuk kalian. Jadi, video kali ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian lihat video-video di channel ini. Kalau perlu aku tungguin, asal kalian percaya. Anjay. Mak, pemalah basa-basi gini ya. Oke, dalam video pertama ini aku enaknya aku atau kita ya? Oke, kita aja lah ya, biar akrab ya kan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Photoshop. Sebelum kita belajar lebih jauh, tentu harus tahu dulu kan apa yang ingin dipelajari. Sama kalau kalian cari pacar, nyari tahu dulu berapa mantannya, apa makanan kesukaannya, siapa nama bapaknya, atau berapa... sudahlah. Langsung saja ya. Jadi Photoshop itu adalah perangkat lunak dalam bahasa kerennya software yang berguna untuk memodifikasi, mengubah-ubah gambar atau foto mulai dari objek sederhana sampai tersulit sekalipun. Nah, aplikasi Photoshop ini sangat cocok untuk kalian yang baru ditinggal sang kekasih dan merasakan sakit hati lalu ingin membuat wajah dia macam habitat yang bergelantungan di pohon. Photoshop ini lebih sering digunakan oleh mereka perusahaan iklan guna memodifikasi foto-foto produk atau jasa yang akan mereka iklankan. Kalau kalian sering jumpa foto di baliho-baliho atau reklame-reklame yang terpampang di jalanan, itu kemungkinan dimodifikasi dengan Photoshop. Namun seiring berjalannya waktu searah jarum jam dinding kalau kata penyair, program modifikasi foto ini juga sudah banyak digunakan individu untuk kepentingan diri sendiri. Ada beberapa format file khas Photoshop antara lain .psd, Photoshop Document, format yang menyimpan gambar dalam bentuk layar termasuk teks, max, opacity, channel, warna, dan lain-lain. Yang baru pertama dengar istilah ini pasti puyeng sampai pengen minum puyer. Tenang, di video pembelajaran untuk pemula berikutnya akan kita jelaskan semua itu. Kedua, .psb. Ini merupakan versi terbaru dari Photoshop, didesain untuk file yang berukuran lebih dari 2 GB. Lalu .vdd adalah versi dari PSD yang hanya dapat mendukung fitur software Photoshop Deluxe. Dan kerennya, Photoshop ini bisa membaca maupun menulis gambar dengan format raster seperti .png, GIF, JPEG atau JPG, dan lain-lain. Sekarang kita akan berkenalan dengan penciptanya. Software Photoshop ini dibuat oleh dua orang bersaudara, yakni Thomas Knoll dan John Knoll. Kayaknya gitu ya cara bacanya. Kalau salah kalian benarkan sendiri lah ya. Kata Photoshop ini diambil dari kata photoshopping yang merupakan sebuah neologisme yang berarti menyunting sebuah gambar. Sebenarnya sih katanya penciptanya adalah Thomas Knoll, seorang mahasiswa dari PhD Universitas Michigan, Michigan pada tahun 1987, kayak gitulah kira-kira ya. Dan juga sebelum bernama Photoshop, sebelumnya dikenal dengan nama Display yang dapat menampilkan gambar grayscale pada layar monokrom saja. Nah, program ini menarik perhatian saudaranya John Knoll, seorang karyawan di Industrial Light and Magic yang juga sedang mengembangkan proyek yang dikenal sebagai Picture Image Computer, software pertama yang dapat digunakan untuk memanipulasi gambar. Lalu merekomendasikan Thomas agar mengubah programnya menjadi program penyunting gambar penuh.
Brother, kau bikinlah programmu itu jadi penyunting gambar penuh biar aku bisa nyunting foto kakakmu nanti. Mungkin kayak gitulah ya kira-kira kata John Knoll pada Thomas Knoll. Lalu pada tahun 1988 mereka berdua kerjasama dan namanya juga diubah menjadi Image Pro. Namanya menjadi Photoshop itu setelah pada tahun 1989 diubah oleh Thomas. Dengan kerjasama kedua bersaudara ini, mereka membagi tugas masing-masing. Thomas bertugas mendistribusikan salinannya dari program tersebut dengan slide scanner. Total sekitar 200 salinan Photoshop telah dikirimkan dengan cara ini. Dan John berpergian ke Silicon Valley di California untuk memberikan demonstrasi program itu kepada insinyur di Apple Computer Inc. dan Russell Brown, direktur seni di Adobe Systems Inc. Kedua demonstrasi itu berhasil dan Adobe memutuskan membeli lisensi untuk mendistribusikan pada bulan September 1988. Sementara John bekerja pada plugin di California, Thomas tetap di Ann Arbor untuk menulis kode program. Begitulah kira-kira sedikit tentang aplikasi Photoshop ini dan sejarah singkatnya. Kalau ada yang bengkok, diluruskan ya. Kalau ada yang keliru, dibenarkan. Jangan pakai otak besi yang pengen menghantam mulu. Hal yang membuat keren software ini tentunya fitur-fitur di dalamnya, mulai dari Move Tool, History Brush Tool, Eraser Tool, Fade Selection Tool, dan seterusnya. Dan inilah yang akan kita pelajari di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk datang lagi ke channel ini agar kita sama-sama belajar Photoshop dari pemula. Sampai jumpa, kampret.